Topik hari ini adalah manusia baru. Manusia baru. Dan kalau saudara perhatikan pelajaran kita di dalam di dalam bulan ini mengenai emosi, ada hubungannya dekat sekali dengan manusia baru. Karena saudara, kalau kita tidak belajar untuk mengontrol emosi kita, kalau kita membiarkan saja emosi kita ini tidak terkendalikan, maka hidup kita akan terus-menerus diperbudak oleh sekeliling kita. Kalau kita menganggap bahwa emosi ini hanya sekedar reaksi daripada apa yang terjadi di sekeliling kita dan semuanya normal, maka kita akan mudah sekali diperbudak oleh sekeliling kita. Tetapi kita harus sekarang belajar bahwa kita ini semua adalah manusia baru, saudara. Manusia baru. Nah, saudara, semua orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Juru Selamatnya, kita ini sudah diperbaharui oleh Tuhan menjadi manusia baru. Tetapi kalau kita mau jujur melihat diri kita masing-masing, kita yang mungkin sudah menjadi orang Kristen selama 10 tahun, 5 tahun, bahkan ada yang 50 tahun, saudara. Kalau kita melihat, apalagi kalau kita dilihat oleh orang yang belum mengenal Tuhan, mereka akan melihat, kok kenapa sih sama-sama aja ya? Orang yang namanya Kristen, gak Kristen sama saja. Nah saudara, sebab itu kita hari ini akan belajar, menekankan benar-benar untuk menyadari bahwa kita ini manusia baru. Nah mungkin kita belum pernah belajar dengan secara jelas sekali bagaimana kehidupan manusia baru itu. Sekarang kita akan sama-sama membaca ayatnya dari 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Biarlah dari mulai hari ini kita akan mulai menyadari bahwa jangan lagi kita menjadi batu sandungan buat orang-orang di sekeliling kita, tetapi kita akan hidup sebagai manusia baru. 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan begini. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sekali lagi, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Saudara, kita mungkin 90% dari kita yang hadir di sini adalah orang-orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Berarti pada saat kita menerima Yesus, Yesus hidup di dalam kita. Roh Tuhan hidup di dalam kita. Dan kita berkata bahwa pada saat kita menerima Yesus, pada saat kita mau dibaptis, berarti kita berkata, dari mulai sekarang saya mau hidup di dalam Tuhan. Nah, saudara, jadi dikatakan di sini, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Nah, saudara, kalau kita melihat, kalau kita ini ciptaan baru, saudara, mengapa kita ini masih sering masih bertindak seperti manusia lama? Mengapa kita masih sering gosip, masih sering berbohong, masih sering melakukan hal-hal yang sama sebelumnya? Kalau kita ini manusia baru. Nah, sebab itu mari kita melihat, saudara. Sebetulnya pada waktu kita lahir baru, sudah disinggung berkali-kali, pada waktu kita menerima Yesus, kita dilahirkan kembali. Dan yang lahir, yang menjadi baru itu adalah spirit kita atau roh kita. Kita ini manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Roh kita ini menjadi baru, brand new. Dan roh kita ini tidak dapat berdosa dan tidak mau berdosa. Tetapi jiwa dan tubuh kita itu masih lama, yang lama. Nah, selama kita belum lahir baru, selama kita belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup kita ini hanya dipimpin oleh jiwa dan tubuh. Terus menerus sejak kita lahir. Begitu kita terima Yesus, kita dilahirkan kembali, spirit kita yang dulunya mungkin mati atau koma, tidak berfungsi, sekarang berfungsi. Sekarang hidup kembali. Jadi boleh dibilang sepertiga dari kita, spirit, roh, jiwa dan tubuh, sepertiganya itu spiritnya sudah baru. Tetapi jiwa dan tubuhnya belum baru, sedang diperbaharui. Nah, mari kita melihat Efesus 4 ayat 22 sampai dengan 24.
Efesus 4, 22-24 berkata begini. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menurut kebinasaannya oleh hawa nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, kalau kita lihat di sini di dalam Efesus 4 dikatakan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Kehidupan kamu yang dahulu adalah kehidupan yang dipimpin hanya oleh jiwa dan roh. Jiwa dan roh ini begitu dikonform oleh dunia ini, dicetak oleh dunia ini. Roh dan jiwa dan tubuh kita banyak dibentuk oleh dunia ini. Dan dikatakan, kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, kehidupan yang dipimpin oleh dunia ini, kehidupan yang hanya dipimpin oleh jiwa dan tubuh saja, harus menanggalkan manusia lama. Ini saudara yang harus kita intentionally meninggalkan manusia lama kita. Kebiasaan-kebiasaan kita yang lama, yang dipengaruhi oleh dunia ini, yang selfish, yang mau menjadi center bagi segala-galanya. Ini harus kita tanggalkan. Karena ini menurut kebinasaannya oleh hawa nafsunya menyesatkan. Dan dikatakan supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, di dalam bahasa Indonesianya di dalam roh dan pikiranmu. Tetapi kalau saudara baca di dalam bahasa Inggrisnya, yang saya percaya bahasa Inggrisnya lebih tepat, dibaharui di dalam in the spirit of your mind. Bukan diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu, bukan. Diperbaharui in the spirit of your mind. In the spirit of your mind itu maksudnya apa? Apa mind kita punya spirit? In the spirit of your mind itu kalau kita lihat translation yang lain lagi, maksudnya in the attitude of our mind. Di dalam sikap pikiran kita harus diperbaharui. Supaya kamu dibaharui di dalam sikap pikiran kita. Dan mengenakan manusia baru. Manusia baru itu adalah roh kita yang sudah diperbaharui. Kita kenakan, kita pakai, kita gunakan itu. Jadi saudara, kalau kita melihat dari Efesus 4 ini, kelihatannya seakan-akan kita ini mempunyai dua personality. Ya, yang satu adalah manusia baru ada di dalam kita, dan ada manusia lama yang masih di dalam kita juga. Ada manusia baru, manusia lama. Nah, kalau kita tidak sadar, saudara, adanya manusia baru di dalam kita, maka kita bingung. Sebab kalau saudara baca perjanjian baru, kamu ini manusia baru, sudah diperbaharui, lahir baru dan sebagainya. Tetapi kok kenapa setiap hari perbuatan kita masih sama seperti dulu? Bahkan kita masih suka marah, kita masih suka iri hati, kita masih suka jengkel, bisa kesel, segala. Mengapa masih tetap? Karena kita masih hidup dengan manusia lama kita. Karena kita masih hidup dengan manusia lama kita. Nah, yang Tuhan ajari sekarang kita harus intentionally, dengan sungguh-sungguh, kita dengan sengaja tinggalkan cara hidup yang lama. Cara hidup yang hanya dipimpin oleh jiwa dan tubuh ini. Dan sekarang kita mau dipimpin oleh roh kita. Nah, saudara, kalau kita melihat roh, jiwa, dan tubuh, oke? Kita mengetahui kondisi dari tubuh kita gampang kita ketahui. Kondisi daripada jiwa kita gampang kita ketahui. Mari kita lihat. Kalau kita mau mengetahui kondisi tubuh kita, gampang sekali. Saudara bangun pagi-pagi. Kalau saudara bangun, haci, batuk, panas. Saudara tahu, tubuh saudara lemah. Tubuh saudara lemah. Itu kondisi saudara. Lemah tubuhnya. Sedang sakit, mau menuju kesakitan. Tetapi kalau saudara bangun pagi, segar bugar, saudara merasa sukacita, saudara merasa, saya sekarang mau olahraga, mau pergi ke sana, berarti kondisi tubuh saudara itu sedang baik. Nah, sekarang tubuh gampang kita ketahui. Bagaimana dengan kondisi jiwa? Kondisi jiwa pun gampang, saudara. Kalau saudara pagi-pagi misalnya,
Saudara merasa jengkel, kesel, marah, sakit hati. Karena kemarin saya baru dengar saya digosipin oleh orang ini, oleh sahabat saya sendiri. Saudara jengkel, saudara tahu. Kondisi jiwa saudara lemah. Sudah dipermainkan oleh segala sesuatu yang terjadi oleh omongan orang. Tetapi kalau saudara hari itu happy, joyful, bersemangat. Yuk saya mau ketemu si Anu, saya mau pergi dengan si Anu. Saya senang, hati saya senang. Saudara, jiwa saudara sedang di dalam keadaan yang sehat. Kalau untuk melihat tubuh, kondisi jiwa, gampang, kita semua tahu. Tetapi saudara, kalau kita mau tahu seperti apa sih keadaan spirit kita, keadaan roh kita nggak tahu saudara. Keadaan roh kita seperti apa tuh kita nggak tahu. Nggak tahu. Mengapa kita nggak tahu? Kita nggak tahu aja. Coba sekarang saudara tanya, rohmu itu bagaimana sekarang? I don't know, roh saya ini bagaimana sih? Saya nggak bisa lihat roh saya nggak tahu kondisi roh saya seperti apa sekarang. Keberadaan daripada roh saya seperti apa. Nah saudara, mengapa kita nggak tahu? Karena saudara, mari kita lihat ayatnya. Yohanes 3 ayat 16. Di situ Tuhan Yesus sedang berbicara kepada Nikodemus. Tuhan berkata begini, Tuhan Yesus berkata, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh, kata Tuhan. Jadi daging ya daging, roh ya roh. Tidak ada hubungan antara daging dan roh. Enggak ada hubungannya. Karena itulah kita nggak bisa lihat dengan panca indera kita, dengan apa kita nggak bisa lihat roh kita seperti apa. Nggak tahu. Karena yang dari daging, lahir dari daging ya daging. Yang dari roh adalah roh. Dua-duanya separated. Nah sekarang, bagaimana jadi kalau kita mau tahu kondisi roh kita? Kan kita mau menjadi manusia baru. Manusia baru itu dipimpin oleh roh yang baru. Nah, kalau kita nggak tahu kondisi roh kita, bagaimana roh kita bisa memimpin hidup kita? Sebab itu kita harus tahu keberadaan roh kita ini seperti apa. Nah, saudara, untuk kita mengetahui kondisi keberadaan roh kita, supaya hidup kita bisa dipimpin oleh roh kita. Saudara, saya mau tanya dulu pada saudara. Siapa yang pernah melihat mukanya sendiri? Saya nggak pernah lihat muka saya, saudara. Saya nggak bisa lihat muka saya seperti apa, saya nggak bisa. Kalau saya mau melihat muka saya pergi ke cermin, kan? Ke cermin. Dari cermin itu, saya baru lihat, oh seperti itu toh saya itu. Oh hidung saya seperti itu toh. Oh mulut saya terlalu lebar toh. Oh saudara, saya baru bisa melihat diri saya kalau saya bercermin. Kalau saya nggak lihat cermin, saya nggak bisa lihat. Saya seperti apa saya nggak tahu. Saudara bisa bayangkan orang zaman dulu nggak ada cermin, nggak tahu mukanya kayak apa. Dia nggak bisa tahu mukanya seperti apa sih. Saya ini mukanya seperti apa. Si Anu itu hidungnya mancung. Saya apa ya mancung nggak ya? Saudara nggak bisa lihat. Nobody, nggak ada orang yang bisa lihat mukanya sendiri. Kalau kita mau lihat muka kita sendiri, kita harus lihat cermin. Nah saudara, demikian juga kalau kita mau lihat keberadaan daripada roh kita harus lihat cermin. Lihat cermin, saudara. Nah mari kita melihat ayatnya. Yohanes 6 ayat 63. Dituliskan begini. Perkataan-perkataan yang kukatakan, kata Yesus. Tuhan Yesus yang berkata. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup, kata Tuhan Yesus. The word that I speak unto you, they are spirit and they are life. Oke. Tuhan berkata bahwa apa yang Tuhan katakan, firman yang Tuhan katakan ini, spirit. Spirit. Nah sekarang saudara, Tuhan itu roh adanya. Firman Tuhan ini roh. Sekarang kita mau tahu roh kita. Bagaimana keberadaan roh kita? Maka kita untuk mengetahui roh kita harus bercermin kepada firman Tuhan yang adalah roh. Harus bercermin.
untuk kita bisa mengetahui keberadaan daripada roh kita. Mari kita baca ayatnya. Yakobus 1 ayat 22 sampai yang ke-25. Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Nah, saudara, sampai sini dulu, jangan diterusin dulu. Sampai di sini. Saudara lihat. Kalau kita mendengar firman, kata firman ini, hendaklah kita lakukan firman itu. Kalau kita tidak menjadi pelaku akan firman, kita ini sama seperti orang yang baru melihat mukanya di cermin, setelah lihat kemudian kita pergi, melupakan seperti apa wajah kita, dan kita lupa. Nah, saudara, setiap minggu kita berkumpul. Saudara dengarkan firman. Mungkin saudara di rumah baca firman. Setiap hari. Firman. Bagaimana cara saudara mendengar? Kalau saudara mendengar firman Tuhan, biasanya firman Tuhan itu dibukakan. Membuat kita lihat, oh gitu tuh artinya. Oh saya baru tahu, jadi saya ini seperti ini. Oh begini ya. Oh ternyata Tuhan itu punya ini buat saya. Dan saudara dibukakan sesuatu. Tetapi kemudian setelah saudara diberitahu apa yang Tuhan sudah berikan, apa yang Tuhan punya buat saudara, siapa saudara adanya, dan sudah dibukakan. Saudara pulang dari tempat ini, lupa. Lupa. Jangan lagi melakukan. Bahasa Cirebonnya boro-boro melakukan. Saudara. Enggak lakukan, lupa. Seringkali hari Rebo, kalau saya ada di Michigan, hari Minggu, hari Rebo saya tanya sama seseorang. Minggu depan saya harus khotbah. Apa yang kamu dengar minggu yang lalu? Apa ya? Apa ya? Ada sih di catatan. Saya catat tuh semua. Ayat-ayatnya saya catat. Semua yang disitu saya catat. Apa gunanya saudara? Ada di dalam catatan. Saudara, lupa. Saya bilang saya mesti nerusin nih khotbahnya nih. Kalau saya mesti tahu apa. I don't know apa yang ngomong apa. Yang biasa ingat ilustrasinya. Ilustrasinya, iya oh dia gini katanya lucu gini-gini. Lo lucu. Firmannya apa? Seringkali lupa saudara. Nah di sini saudara, Tuhan berkata begini. Kalau kita mendengar firman, kita ini sedang bercermin kepada firman. Saudara dengar khotbah saya mengenai Tuhan berkata bahwa kalau engkau mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, engkau bisa berkata kepada gunung, berpindahlah, gunung itu akan berpindah. Nah, saya khotbahkan, saya terangkan apa itu maksudnya gunung. Gunung itu adalah persoalan-persoalan hidup kita, problem kita. Dan Tuhan berkata kalau kita punya iman, kita bisa berkata kepada problem kita untuk pergi dan sebagainya. Nah saudara-saudara, mungkin kalau saya sekarang ingatkan, saudara ingat. Iya benar, pernah dengar kami. Iya. Tapi pertanyaannya, apakah saudara mempraktekkan di dalam kehidupan saudara? Karena saya percaya, setiap kita mengalami problem, dari hari ke hari, mungkin bukan problem kita, mungkin problem orang tua kita, mungkin problem saudara kita, tapi kita di sekeliling kita ada banyak problem. Apakah kita mempraktekkan firman itu atau hanya menjadi pengetahuan saja dan kita lupakan? Kalau diingatkan ya, oh iya ingat benar, iya benar itu pernah dengar khotbah seperti itu. Tapi apakah kita praktekkan? Kalau pada saat saya menerangkan mengenai bahwa kalau kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, engkau bisa berkata kepada gunung untuk pindah. Kamu bisa berkata kepada problem kamu, bisa berkata kepada penyakitmu, bisa berkata kepada keadaan apapun juga yang kamu alami sekarang. Speak, remove itu semua. Dan itu akan berpindah daripadamu. Nah saudara, kalau kita nggak pernah melatih diri kita, pada saat kita ngadepin problem, kita nggak pernah ngelatih, nggak ingat even ayat itu, maka saudara kita nggak akan pernah berubah. Kita tidak akan pernah hidup di dalam kehidupan yang baru.
Kita yang 10 tahun yang lalu dan kita yang sekarang sama. Karena apa? Semua firman hilang begitu saja. Nah sekarang dikatakan, jangan sampai kita cuma memandang wajah kita di cermin kemudian kita lupakan. Tetapi, teruskan ayat ini, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang. Maksudnya hukum yang sempurna ini apa? Firman Tuhan. Barang siapa meneliti firman Tuhan dan yang memerdekakan, firman Tuhan yang sempurna, firman Tuhan yang memerdekakan kita ini, dan ia bertekun di dalamnya, bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Bertekun. Kalau kita diajarkan bahwa kita bisa apa yang Yesus lakukan akan kita lakukan juga. Dan kita lihat, oh ya Tuhan Yesus menyembuhkan orang, kita bisa ngelakuin kayak gitu. Sudah, just praktekkan, tekuni. Firman itu kita renungkan dan tekuni. Kalau ada orang sakit ya kita doakan orang sakit. Nah, mungkin sembuh, mungkin mati, mungkin enggak jadi soal. Lakukan saja, lakukan, latih diri kita. Makin lama kita makin cakap di dalam. Makin lama kita makin tahu. Kenapa ya waktu itu enggak sembuh? Kenapa ya waktu ini begini? Dan kita perhatikan. Lama-lama kita akan menjadi cakap. Dikatakan, barang siapa meneliti hukum yang sempurna itu. Firman Tuhan itu. Yang memerdekakan orang. Ia bertekun di dalamnya. Melatih dirinya. Hidup di dalam firman Tuhan itu. Maka ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Nah, mari sekarang saudara-saudara kita melihat. Kita adalah ciptaan baru. Saudara sudah, saya percaya, dari minggu ke minggu saudara melihat cermin. Ya, mungkin di rumah saudara melihat cermin, yaitu firman Tuhan. Lihat cermin 5. Sehingga kalau firman diberikan saudara udah tahu itu ayatnya, saya tahu ada di mana ayatnya gitu kan. Karena saudara udah tahu memang. Nah sekarang mari kita lihat. Selama saudara melihat cermin, selama saudara membaca firman, mendengarkan firman, sudahkah saudara tahu the condition daripada your spirit? Kondisi daripada roh saudara seperti apa? Saya akan kasih contoh aja. Kita mau tahu manusia baru ini, sepertiga dari kita ini seperti apa? Supaya kalau kita tahu kondisi daripada sepertiga yang sudah baru ini, kalau kita tahu kondisi ini, maka kita ini akan bisa mempengaruhi dua yang lain. Jiwa dan tubuh bisa dipengaruhi oleh keberadaan kita. Asal kita tahu siapa kita, keberadaan roh kita ini seperti apa. Saudara, mari kita lihat ayat 1 Korintus 6 ayat 17. Dikatakan 1 Korintus 6 ayat 17. Ini menunjukkan siapa kita, saudara. Tetapi kita yang mengikatkan diri kita kepada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Lihat, bayangin saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Kita yang mengikatkan diri kita kepada Tuhan, kita yang sudah menerima Yesus, yang sudah mau committed hidup kita kepada Tuhan, yang berarti kita sudah mengikatkan diri kita kepada Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia. Bayangin saudara, roh kita ini yang sudah lahir ini menjadi satu dengan roh Tuhan. Siapa sih roh Tuhan? Roh Tuhan itu yang ada pada Kristus, sehingga Kristus bisa lehen kepada orang sakit sembuh. Roh Tuhan itu yang ada pada Petrus, yang menyembuhkan orang timpang bisa berjalan. Roh Tuhan yang mempunyai kuasa, bukan hanya menyembuhkan, bukan hanya mencelikan orang mata buta, bukan hanya mentahirkan orang kusta, tetapi juga yang membangkitkan orang mati. Ada di dalam kita. Ada di dalam kita. Pernahkah kita renungkan itu, saudara? Pernahkah kita renungkan? Renungkan dan tanyakan, oh ya Lord, Tuhan ada di dalam saya. Roh Tuhan ada di dalam saya. Roh Tuhan yang membangkitkan Yesus dari kematian ada di dalam saya. It's in us. Saudara. Kalau kita mau renungkan itu, luar biasa. Saudara. Kita akan tahu dan tahu kita ini luar biasa. Kita punya power yang luar biasa. Galatia 4 ayat 7. Kita mau tahu kondisi spirit kita, keberadaan spirit kita. Galatia 4 ayat 7. Jadi kita bukan lagi hamba
melainkan anak. Jikalau kita anak, maka kita juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Ahli-ahli waris oleh Allah bahasa Indonesianya. Bahasa Indonesia, heir of God through Christ. Kita adalah ahli-ahli waris Tuhan melalui Kristus. Nah saudara, dikatakan jika kita, jadi kita bukan lagi hamba. Bukan lagi hamba. You know saudara, mengapa kita nggak percaya bahwa kita punya kuasa di dalam diri kita? Karena hidup kita banyak sekali dipengaruhi oleh rasa bersalah. Saudara yang semua dari Indonesia rata-rata. Saudara yang sudah berkeluarga. Saudara pernah punya hamba. Saudara punya anak. Saudara beda sekali antara hamba dan anak. Sebagai hamba saudara, dia akan berkata, oke, apalagi yang harus saya lakukan? Apalagi yang saya harus lakukan? Kalau si master atau tuanya berkata, oke, cuci piring, cuci lantai, ini dia harus lakukan semua itu. Kemudian setelah melakukan semua itu dia juga masih tahu, benar nggak yang saya lakukan ya? Apakah yang saya lakukan pleasing Tuhan saya atau tidak ya? Kalau pleasing Tuhan saya, kira-kiranya saya bakal dinaikkan gaji atau enggak ya? Saudara, semua itu ada kondisinya. Apa yang orang itu, hamba itu akan dapati dari tuannya tergantung kondisinya. Kondisinya dia patuh atau tidak, dia ini atau tidak. Tapi coba saudara sama anak saudara. Saudara punya anak, disuruh beresin toy yang gak mau, bersihin kamar yang gak mau. Nah, tapi Pak, lapar minta makan. Kira-kira dikasih makan gak? Dikasih saudara. Biar seperti apapun dikasih makan. Teman saya itu punya toy ini loh Pak ini. Papanya punya duit, oke beli. Dia nurut enggak? Anak dan hamba itu beda. Mengapa seringkali walaupun kita tahu bahwa roh Tuhan ada di dalam kita, saya percaya saudara semua tahu. Ada lagunya, it's no longer I that live but Christ that live in me. Saudara tahu, hafal. Tetapi kalau di dalam mulai kita harus melakukan apa yang Kristus lakukan, kita bilang, oh nggak bisa. Kenapa? Ya saya memang kemarin masih ngamuk-ngamuk sama suami saya. Suami bilang, ya saya sebel sama istri saya kemarin. Tuhan juga mana bisa pakai saya sih. Itu masih attitude hamba, saudara. Ada kondisinya. Kalau saya begini, baru Tuhan mau begini. Kalau saya begini, mau Tuhan. Saudara, kita ini anak. Kita ini anak kalau kita tahu siapa kita in the spirit. Kita ini anak, saudara. Anak. Beda sekali. Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kondisi daripada roh saudara adalah kita bisa menanggung segala perkara. Tidak ada yang bisa berkata sebagai anak Tuhan yang bisa berkata, aduh problem saya terlalu besar, saya nggak kuat. Saudara, banyak saya sering kali mendengar orang Kristen berkata, saya sudah nggak kuat. Saya bilang, kuat, kamu pasti kuat. Kalau kamu tahu siapa kamu. Pasti kuat. Sebab Tuhan berkata, siapa kita? Kita di dalam Tuhan, segala perkara dapat kita tanggung. Dan Tuhan berjanji, Tuhan tidak akan membiarkan pencobaan datang kepada kita yang melebihi kekuatan kita. Berarti apapun problem yang kita hadapi, kita bisa menanggungnya. Kita bisa berkemenangan. Pasti kalau kita tahu siapa kita sebagai manusia baru. The problem yang bikin kita bilang, aduh saya udah gak kuat lah. Saya udah gak kuat. Ngomong aja terus, gak kuat. As a man think in his heart, so is he. Kalau kita berkata, gak kuat, ya seperti itulah. Jadi gak kuat saudara. As a man think in his heart, so is he. Sebab itu kita harus memperbaharui. Sikap pikiran kita harus kita perbaharui.
Saya tahu ini problem besar, saya tahu ini luar biasa, tapi karena Tuhan berkata, saya bisa menanggung perkara ini, saya bisa menanggung. Kita harus punya confession di dalam diri kita bahwa kata Tuhan, segala perkara dapat kutanggung. Dan saya tahu kenapa saya bisa menanggung semuanya itu, karena Kristus ada di dalam saya. Dia yang akan memberikan kepada saya kekuatan untuk menanggung semuanya, untuk menyelesaikan segala persoalan saya. That is Efesus 2 ayat 10. Ini masih mau tahu, saudara, siapa saudara? Your new man itu siapa? A new creation itu. Efesus 2 ayat 10 dikatakan, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, apakah kita sebagai ciptaan baru, kita tahu persis panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Pekerjaan yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Apakah kita ada di dalamnya? Apakah kita sedang melakukan itu? Karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah disiapkan oleh Tuhan buat kita. Kalau kita sekarang ini tidak ada di dalam itu, saudara, sedang melakukan yang lain, itulah sebabnya kita merasa tidak puas di dalam hidup ini. Itulah sebabnya kita tidak merasa hidup ini signifikan. Kenapa? Karena kita tidak ada di dalam rencana Tuhan. Nggak ada di dalam rencana Tuhan. Kalau kita mau tahu siapa kita, manusia baru, adalah orang yang sudah diciptakan oleh Tuhan, dan Tuhan sudah siapkan suatu pekerjaan buat saya, dan saya harus hidup di dalamnya. Kalau kita melakukan yang lain-lain, yang kita ingini, yang kita enak-enak buat kita, enak-enak buat kita, kelihatannya enak, saudara. By the end kita akan merasa, wow. Apakah pada saat nanti saya bertemu dengan Tuhan, Tuhan bisa berkata, you are my well done and good servant. Atau kita bilang, aduh, saya nggak tahu sih Tuhan maunya apa. Saudara, Tuhan sudah punya rencana buat kita. Kalau kita bergaul sama Tuhan, kita tahu siapa kita. Filipi 4 ayat 19, yang sering kali saya katakan. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tuhan sudah memberikan kepada kita segala yang kita butuhkan, Tuhan sudah sediakan buat kita. Nah sekarang, saya juga di dalam proses. Saya percaya Tuhan sudah sediakan. Saya katakan, Tuhan, dengan iman saya akan terima itu, Tuhan. Dengan iman saya sedang terima itu. Saya di dalam proses itu juga, saudara. Dan saya percaya, apa yang Tuhan katakan itu ya dan amin. Kalau Tuhan katakan itu, Tuhan pasti penuhi semuanya. Sebab itu, saudara, kita harus sekarang belajar untuk merenungkan siapa saya di dalam Tuhan. Sehingga hidup kita jangan komplain terus, hidup kita jangan kalah terus, hidup kita jangan terus-terusan jengkel, marah, kesel, sakit hati. Nah, gak perlu, saudara-saudara. Kalau kita mau mengikuti manusia lama kita, jiwa dan roh kita, jiwa dan tubuh kita. Oh, saya sudah quit dari dulu-dulu sudah melayani Tuhan. Saya sudah quit dulu-dulu. Ada begitu banyak gosip, begitu banyak fitnah, begitu banyak macam-macam. Dengan kata lain, forget it. But saya tidak mau hidup ditentukan oleh itu. Saya bilang, Tuhan, apa yang Tuhan mau, di situ saya mau hidup. Saya mau tinggal di dalam tempat di mana Tuhan suruh saya lakukan. Dan saya tidak akan quit dari apapun juga. Saya lebih mau dengerin Tuhan daripada apa yang dunia katakan. Itulah sebabnya, saudara-saudara, kalau kita tahu siapa kita, maka kita bisa berkata, seperti yang Roma 12 ayat yang kedua. Do not be conformed by the world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Nah, saudara, jangan sampai dunia itu terus-terusan memperbudak kita. Keadaan dunia memperbudak kita. Ada resesi, ada pemecatan di tempat kerja. Kita ketakutan. Karena situasi itu menakutkan. Ada apa? Kita takut. Wah, kita worry, kita ini. Jangan dibentuk oleh dunia ini. But dikatakan, be ye transformed. Tadi yang katakan, biarlah the attitude of your mind berubah. Kita intentionally berkata, Tuhan, saya mau melihat diri saya sebagai manusia baru di dalam Tuhan. Bersama dengan Tuhan saya bisa melakukan segala perkara. Bersama dengan Tuhan, kalau Tuhan berkata saya sembuh, saya sembuh. Kalau Tuhan berkata Tuhan cukupi, Tuhan cukupi. Saya percaya ini. Dan saudara,
kita harus melihat diri kita, diperbaharui cara kita berpikir. Dengan kita mengetahui kondisi daripada roh kita, mulailah roh itu sekarang mempengaruhi jiwa kita, mempengaruhi tubuh kita. Jangan terus-terusan jiwa dan tubuh kita yang mempengaruhi hidup kita seluruhnya. Jangan. Jadi katakan, do not be conformed by the world. Jangan di-squeeze oleh dunia ini. Jangan dibentuk oleh dunia ini. Jangan dikalahkan oleh dunia ini. But be ye transformed. Selama khotbah 3 minggu berturut-turut. Kita sudah dengar Pastor Ed berkata, Pak Billy berkata, bahwa transformation itu, di dalam pikiran kita itu, arti kata transformation sama-sama dengan kata metamorfose. Metamorphosis. Nah, kita tahu itu gambarannya, sekali lagi mungkin saudara udah bosan dengar, gak apa-apa saudara. Dengerin lagi. Kalau saudara mesti dengar lagi, berarti saudara belum lakukan. Seperti ulat. Seperti ulat yang berubah menjadi kupu-kupu. Ya. Nah, kalau kita lihat ulat itu sebelum berubah menjadi kupu-kupu harus tinggal di dalam kepompong. Di dalam kepompong dia bisa ada 2-3 minggu di dalam kepompong. Bukan 1 hari, bukan 1 jam, bukan 2 hari. Sampai beberapa minggu di dalam kepompong. Nah, saudara tahu. Kalau saudara lihat dari ulat menjadi kupu-kupu, yang berubah itu apanya? Kita bisa, ya berubah kan, ulat kan jelek, sekarang kan kupu-kupu jadi bagus, bisa terbang, ulat gak bisa terbang, kupu-kupu bisa terbang. Kan berubah, bentuknya aja berubah. Saudara, yang berubah bukan perkara bentuk. Saudara. Yang berubah adalah nature-nya. Nature daripada ulat berubah menjadi nature kupu-kupu. Saudara tahu, selama caterpillar itu hidup, selama berbentuk caterpillar, berbentuk ulat, yang dikerjakan oleh ulat cuma apa? Makan, cuma makan, saudara. Ulat itu hidupnya cuma makan. Sama seperti manusia lama kita. Manusia lama kita itu maunya give me. Apa yang buat saya? Datang ke gereja pun, saya mau tahu gereja ini kasih apa sama saya. Kalau gereja ini kasih saya makanan yang kenyang, yang ini, saya mau tinggal di sini. That's nature ulat. Nature ulat adalah give me. For me. Selama ada di kepompong, disitulah transformation terjadi. Manusia lama kita, saudara, harus berubah, dirubahkan oleh firman. Cara berpikir kita harus berubah. Hidup ini not for me. Hidup ini adalah for him, for God. Not for me. Jangan cuma apa yang for me, for him. Sebab itu kita harus mau dirubahkan. Renungkan, mengapa Tuhan memberikan kepada kita new nature? Mengapa Tuhan memberikan kuasanya kepada kita? Mengapa Tuhan tinggal di dalam diri kita? Mengapa? Nah saudara, kita bayangkan, kita renungkan. Untuk apa Tuhan? Semuanya itu untuk apa? Dan di dalam perenungan itu, justru di dalam kepompong itu, terjadi perubahannya di dalam kepompong, saudara. Ulat itu kakinya pendek. Kupu-kupu itu kakinya panjang. Kaki yang pendek ini berubah menjadi kaki yang panjang di kepompong, di dalam kepompong. Ulat itu enggak punya antena. Kupu-kupu itu punya antena panjang. Terjadinya di mana? Di kepompong. Ulat itu enggak punya sayap. Kupu-kupu itu punya sayap. Di mana terjadinya sayap? Di dalam kepompong. Demikian juga, nature kita akan dirubahkan. Dari nature yang selfish, kepada nature yang what can I do for the Lord, itu di dalam kita merenungkan firman Tuhan. Meditate upon firman Tuhan. Kita renungkan firman Tuhan itu. Kita renungkan sampai firman itu menjadi bagian di dalam hidup kita.
Bayangkan, renungkan. Kalau firman Tuhan berkata begini, artinya apa? Bayangkan saudara, bayangkan. Dan hidupi. Dan saudara jangan bilang, susah, enggak bisa. Saudara, bisa. By the grace of God bisa. What is the grace? The grace is the help of God. God's assistant. Tuhan ada di dalam diri kita adalah untuk assist kita. Untuk menolong kita. Untuk memberikan pada kita kekuatan untuk bisa melakukan. That is God's grace. Itu grace. Kita bilang, susah saya ngadepin suami yang seperti itu, ngadepin istri yang seperti ini. Susah, susah. Saudara, jangan bilang susah. By God's grace, dengan Tuhan di dalam saya bisa melakukannya. Seperti itu. Nah, kita harus punya attitude yang seperti itu. That the attitude of your mind harus diubahkan. Harus diubahkan. Tidak ada yang bisa mengalahkan kasih, saudara. Tidak ada yang bisa mengalahkan kasih. Nah, saudara, semua terjadi di dalam kepompong. Nah, pada waktu ulat itu akan keluar dari kepompong, yes, dia mengalami struggle. Dari old nature menuju kepada new nature. Di dalam kita mempraktikkan firman Tuhan itu enggak mudah. Ada struggle, ada struggle, ada struggle. Tetapi di dalam struggle itu kita jangan dibantu siapapun juga. Kita tahu. Kalau ulat itu kepompongnya disobek oleh silet, oleh manusia, kupu-kupu itu akan menjadi lumpuh. Keluar dari kepompong akan menjadi lumpuh. Tetapi struggle itu adalah penting sekali. Pada waktu ulat itu yang sudah mempunyai sayap dan semuanya keluar dari kepompong, itu struggle itu penting sekali untuk mengalirkan semua darah, peredaran darah semuanya kepada sayapnya, kepada seluruh bagian yang baru di dalam tubuhnya. Itu perlu struggle, itu perlu. Demikian juga hidup kita, saudara. Kita perlu struggle. Di dalam kita mempraktikkan firman Tuhan akan ada struggle. Tetapi pada waktu struggle, kita berdoa untuk kesembuhan kita. Kita enggak kerasa sembuh. Jangan kita bilang, enggak sembuh percuma. No, teruskan saudara, teruskan. Teruskan. Pasti saudara akan mengalami, pasti. Jangan give up cepat-cepat. Nah saudara, demikian juga ada struggle. Pada waktu dia akhirnya keluar, dia mempunyai new nature. Di situ, ulat yang biasanya cuma makan. Sekarang menjadi kupu-kupu yang bisa memberikan pertolongan kepada pohon-pohon untuk mengadakan pembuahan. Dia bisa menghasilkan pembuahan buat pohon-pohon karena nature-nya berubah. Nature-nya berubah. Saudara, kita juga, kalau kita mau hidup di dalam new creature, seperti yang Tuhan mau, maka kita akan berubah, saudara-saudara. Dan katakan di dalam Yesaya yang tadi kita nyanyikan, Yesaya 40 ayat 31. They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Saudara, sini. They that wait upon the Lord. The key word adalah wait. Wait ini adalah period di dalam kepompong, saudara. Period kita di dalam kepompong. They that wait upon the Lord. Saudara, kalau kita berkata nyanyian itu, they that wait upon the Lord, itu bukan berarti bahwa wait itu nganggur, tidur, namanya wait. Bukan, saudara. Wait yang dimaksud di sini adalah aktif. They that wait upon the Lord adalah orang yang merenungkan. Firman itu direnungkan, dibayangkan. Jadi maksud Tuhan seperti ini ya. Jadi berarti saya bisa begini. Jadi berarti kalau saya bertindak seperti ini, akan ini yang terjadi. Jadi berarti, saudara, kita renungkan firman itu. That is waiting. Dikatakan, they that wait upon the Lord shall renew their strength. Kita akan mempunyai kekuatan baru. Sekarang saja saudara dikatakan bahwa roh Tuhan ada di dalam diri kita. Berarti kita punya kekuatan, punya kuasa yang luar biasa. Itu saja kalau saudara mau renungkan hari ini, the whole day, saudara, itu akan membuat saudara bilang, wow, is that right? Is that right? Saya punya kemampuan yang seperti itu. Saudara, itu akan memperbaharui kekuatan kita. They shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. Dikatakannya sini burung yang disebut di sini adalah eagle, bukan burung merpati, bukan burung pipit, bukan burung eagle, bukan burung bango. Eagle, saudara. Eagle itu adalah burung yang bisa terbang sangat-sangat tinggi. Eagle adalah satu-satunya burung yang bisa tinggi, terbang di atas awan-awan, di atas badai. That is eagle. Eagle. Nah, saudara,
Orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang ada di dalam kepompong, orang yang merenungkan firman Tuhan itu terus-menerus memperbaharui sikap pikirannya dengan firman Tuhan, dia akan bisa terbang seperti Raja Wali. Saudara, Raja Wali ini adalah burung yang seperti punya kekuatan seperti Tuhan, naik ke tempat tinggi. Saudara, kalau kita melihat segala sesuatu dari perspektif manusia kita, saudara, di situ ada wall. Kalau di luar, di situ ada gunung, ada bukit. Susah. Naik gunung tuh susah. Tapi coba saudara ngelihat dari atas, dari perspektif atas. Mau gunung, mau bukit, mau semua kelihatannya flat, saudara. Tidak ada yang menakutkan, tidak ada yang susah. Dilihat dari pandangan Tuhan, tidak ada yang susah. Nah ini. They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagle. They shall run. Di dalam hidup kita, kalaupun kita harus melakukan segala sesuatu dengan cepat, kita akan run, kita tidak akan menjadi lesu. Kita tidak akan menjadi lelah. Kita akan berjalan secepat-cepatnya, kita tidak akan menjadi lelah. Mengapa Rasul Paulus berkata bahwa aku meninggalkan apa yang di belakang dan berlari menuju ke depan. Dia lari, saudara, lari di dalam pelayanan dia, lari dia di dalam pelayanan dia lari, tapi dia nggak merasa lesu, dia nggak bisa merasa lelah. Pada saat dia ada di penjara, sesudah dicambuki dia tetap punya kekuatan. Dia bisa nyanyi puji-pujian kepada Tuhan sampai seluruh penjara itu terjadi gempa bumi dan roboh semuanya. Dari mana kekuatannya? Karena dia adalah orang yang sudah merenungkan firman Tuhan. Dia adalah manusia baru yang tahu siapa dirinya di dalam Tuhan. Itu saudara. Kita akan renew our strength. Sebab itu saya mau ngajak saudara-saudara semua. Saudara, mari kita latihan. Saya ajak ke rumah saya, latihan saudara. Latihan untuk menanti-nantikan Tuhan. Latihan untuk mendoakan orang sakit. Latihan untuk percaya bahwa Tuhan yang di dalam kita itu berkuasa luar biasa. Dan kita akan dipakai oleh Tuhan sebagai saluran kuasa Tuhan. Sebagai saluran hikmat Tuhan. Sebagai saluran pertolongan Tuhan. Sebagai saluran kasih Tuhan kepada orang-orang di sekeliling kita. Nah, karena kita harus mau menanti-nantikan Tuhan. Kita harus mau ada di dalam kepompong. Kita harus mau berubah nature kita. Jangan lagi hidup dipimpin oleh manusia lama. Dan kita harus perbaharui. Dari mulai sekarang, hiduplah oleh roh, bukan hidup oleh jiwa dan tubuh kita yang mengontrol diri kita. Saya ingin mengajak saudara-saudara semua nyanyikan tadi lagu lagi. They that wait upon the Lord shall renew their strength. Sekali lagi, wait di sini adalah willing untuk merenungkan firman, untuk hidup di dalam firman, untuk melatih diri kita. Nah, pada waktu kita nyanyikan ini jangan cuma lagunya enak. They that wait upon the Lord. Enak lagunya, tapi jangan terjebak oleh enaknya lagu. Kata-kata itu powerful. Mari kita berdiri, saudara. Saudara udah duduk terus. Mari kita berdiri dengan semangat nyanyikan lagu ini dan imani dengan suatu komitmen. Tuhan, saya mau wait upon the Lord.